Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada para audiens yang menyaksikan paparan berikut ini berupa hasil penelitian internal, skema internal atas nama Andri Budi Widodo dengan NIDN 0313037302. Dalam ini mengangkat judul tentang Prabowo Gemoy dan Gen Z. Analisis cyber PR melalui YouTube dalam pembentukan citra Gemoy calon Presiden Prabowo Subianto untuk menarik minat generasi Z pada pemilihan presiden tahun 2024. Kali diawali dengan dua latar belakang pemberitaan yang menyita perhatian yang dimuat di media online kompas.com maupun kompas.id yang membahas tentang bagaimana Prabowo mengubah citra jadi dari pemarah menjadi santai agar disukai anak muda, dan strategi Gimoy digunakan dalam hal ini juga untuk menangkal gempuran sentimen negatif, di mana Gimoy ini dicitrakan sebagai uh, orang yang lebih santai, Prabowo lebih santai, mengemaskan atau menggelitik, aksi mengemaskan saat berjoget, ditambah lagi secara gestur tubuh beliau, pipi beliau cabi dan perawakannya yang tambun. Nah, dalam penelitian ini menggunakan YouTube, analisis konten YouTube yang bisa kita saksikan berikut ini. Prabowo Gibran. Ya, itu adalah video yang nanti akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Fenomena penggunaan media sosial dalam rangka citra, citra calon presiden dalam hal ini sudah pernah digunakan oleh Barack Obama, di mana Barack Obama dianggap telah mengubah dinamika perpolitikan digital dengan memperkenalkan strategi baru dalam penyebaran informasi politik dalam menggunakan Twitter. Hal ini juga dilakukan oleh Donald Trump. Malah Donald Trump lebih kompleks lagi karena memanfaatkan Facebook melalui Cambridge Analytica untuk bisa menyasar kepada calon pemilih yang menjadi target sasaran dari tim kampanye dari Donald Trump. Hal yang sama dilakukan juga oleh Justin Trudeau sebagai Perdana Menteri Kanada, ya. Dia banyak memanfaatkan Twitter untuk memperkenalkan diri dan mencitrakan diri dia di depan publiknya. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh Prabowo Gibran, juga memperhatikan yang ada di publik, di mana pengguna YouTube mencakup 139 juta akun, dan generasi Z itu sendiri sesuai dengan judul yang menjadi sasaran dari bagaimana citra Gemoy Prabowo ini, bahwa Gen Z adalah merupakan 32% dari keseluruhan total populasi di Indonesia. Sehingga hal itu menjadi fokus penelitian dalam hal ini, bagaimana kita melihat
peran dari aktivitas cyber public relation Gemoy dalam pembentukan citra calon presiden, di mana hal ini berkaitan dengan bagaimana menarik minat pemilih pemula generasi Z pada pemilihan presiden tahun 2024. Dalam tinjauan pustaka berarti kita akan berkaitan dengan apa itu public relation yang kita bisa ambil dari bukunya Frank Jeffkins, juga selain itu bukunya Kuplit, Cyber Public Relation bukunya Onggo. Dalam hal ini diambil dari buku yang lebih baru dari Jauh Hariminan, dikutip di Jauh Hariminan bahwa Cyber Public Relation sendiri adalah PR yang dilakukan melalui medium elektronik ya, internet dalam hal ini, dalam hal membangun merek. Dalam konteks ini tentu saja brand, di sini ada brand, personal brand, dan juga brand personality dan political brand dari calon presiden, dalam hal ini Prabowo Subianto. Maka dikenal ada istilah tinjauan pustaka di sini adalah political branding, di mana political branding akan membantu ya suatu aktivitas yang berkaitan dengan personal branding dalam bidang politik untuk membantu politisi menciptakan relasi dan identitas diri dengan publik. Nah, dan dukungan ini harus memiliki kesan yang positif, dan dalam hal ini konsekuensi atau impact-nya adalah sebagai seorang calon presiden akan dipercaya ya bahwa dia akan membawa perubahan yang positif dalam hidup konstituennya ya. Kemudian apa yang kita sebut sebagai juga brand personality, di mana brand personality di sini adalah menyangkut dalam penelitian ada ada tiga yang berkaitan dengan brand yang dikonsep oleh Eker, menyangkut 5 hal, yaitu ketulusan, kegembiraan, kompetensi, kejadian, dan ketangguhan, maupun brand menurut Smith ya, brand personality menurut Smith yaitu kejujuran, semangat, penampilan, kepemimpinan, ketangguhan, dan keunikan. Selain itu juga ada berkaitan dengan idam, yaitu tentang bagaimana bisa menyalurkan aspirasional yang positif dan disukai oleh publik. Metode penelitian di sini menggunakan paradigma postpositivis karena kita ingin memberikan gambaran apa saja berdasarkan deskripsi yang ada pada analisis konten isi. Maka metode penelitian sini adalah analisis konten isi, dalam hal ini adalah video YouTube Prabowo Gibran memang istimewa dari akun Gerindra TV. Data primer berupa video dari akun tersebut. Data sekunder adalah dokumentasi artikel maupun jurnal serta e-book yang relevan. Untuk analisis data, dalam hal ini kita mengurutkan data ke dalam pola, kategori, maupun satuan uraian dasar. Hasil interpretasi ini digunakan dalam bentuk narasi ya, yang menjadi gambaran menyeluruh mengenai analisis video konten ini. Teknik pemeriksaan menggunakan triangulasi metode. Hasil penelitian dalam penelitian ini menyangkut bahwa pertama berkaitan dengan akun YouTube Gerindra TV yang sudah mendapatkan centang verifikasi yang hadir sejak 15 November 2011 dan telah mengupload 1.533 video per 17 Juni dengan total viewer di atas 50 juta dan subscriber 302.000. Video ini diunggah pertama kali pada 13 Desember 2023, di mana sesuai kutipan yang ada di laman CNBC Indonesia bahwa Gemoy ini dianggap menggemaskan, dan menurut salah satu tim kampanye nasional yaitu Sheryl Anelia Tanzil, Gemoy Prabowo merupakan julukan sayang dari para pendukung, mana beliau tampil beda dan apa adanya. Jadi tampil beda dan apa adanya sehingga orang mungkin tidak semua orang menyukai, mengetahui ya sisi menggemaskan beliau. Hasil penelitian berdasarkan scene yang ada pada video menunjukkan beberapa hal yang pada dasarnya memiliki makna bahwa joget khas Prabowo Gemoy ini mendapatkan sambutan yang riang gembira dari anak muda, dan anak muda di sini dalam keikutsertaan di video ini Gen Z menganggap bahwa apa yang disajikan ini, gestur gemas ini
ternyata berkaitan dengan apa yang menjadi isu, salah satu isu kegelisahan Gen Z, yaitu tentang pengangguran, di mana perlu ada program peningkatan lapangan pekerjaan berkualitas, sehingga bukan hanya sekedar bekerja tapi memiliki kualitas berdasarkan karakteristik mereka. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan scene yang di pasar dan juga tentang makan siang gratis, berkaitan juga dengan posyandu dan bagaimana anak sejak SD menjadi sasaran dari kegiatan makan siang dan susu gratis ini, dan bagian juga dari untuk mencegah adanya stunting ya. Kemudian pada sini saja berisi tentang makna keberagaman, bahwa keberagaman dan kerukunan menjadi hal yang strategis dan penting bagi Prabowo, dan juga tentang ketahanan pangan, swasembada pangan penting, dan hal yang mendasar seperti air bersih adalah hal yang penting juga untuk disajikan dalam konteks video yang mengetengahkan gimmick kemo ya oleh Prabowo. Selanjutnya juga berkaitan dengan isu kekinian yaitu tentang santri 5.0. Maka ini juga menjadi salah satu pesan penting bahwa santri adalah menjadi kekuatan masa kini dan juga masa depan. Dan keberanian untuk tetap meneruskan hilirisasi di Indonesia itu menjadi pesan juga yang disampaikan oleh Prabowo dalam hal ini, bagaimana hilirisasi merupakan komoditas strategis ya. Dan hal yang tidak kalah dianggap penting adalah bagaimana gaming bisa berkembang di Indonesia dan gaming lokal berkembang di Indonesia. Berikutnya juga menyangkut tentang sekolah vokasi yang dianggap penting bagi Prabowo. Nah, apa yang sudah disajikan dalam scene video YouTube dan dengan banyak mengetengahkan Prabowo Gemoy dengan berbagai programnya ini menunjukkan bahwa aktivitas cyber PR dilakukan melalui platform media sosial seperti YouTube untuk berinteraksi dengan publik. Bagaimana wujudnya, yaitu kegiatan kehumasan melalui internet yang diwujudkan dan diupload pada kanal YouTube Gerindra TV tersebut. Kemudian hal ini penyajian dalam bentuk animasi Prabowo berjoget kemo ini berkaitan dengan brand personality yang ingin dibangun oleh Prabowo dalam rangka memperlihatkan keunikan dan menjadi pembeda, dan hari ini diharapkan terbentuk asosiasi yang baik di memori pemilih terutama generasi Z. Dan bagaimana hal ini bisa dikaitkan dengan apa model brand personality oleh Eker, bahwa cyber public relation melalui tayangan video Prabowo Gibran ini membangun citra sesuai dengan 5 sifat utama yang dijabarkan oleh Eker, yaitu tentang ketulusan, kegembiraan, kompetensi, kecanggihan, dan ketangguhan. Hal yang berikutnya juga, apa yang disajikan itu bersesuaian dengan apa yang disebut dengan brand personality yang disukai oleh publik oleh Smith, bahwa dimensi kejujuran, semangat, penampilan, kepemimpinan, ketangguhan, dan keunikan hadir di sana. Kemudian juga bagaimana konsep itu hadir juga di dalam apa yang disebut konsep NIDAM, di mana representasi visi positif menjadi kehidupan yang lebih baik tersaji melalui berbagai program yang disajikan dalam joget Prabowo Gemoy pada video Prabowo Gibran memang istimewa, yang menyangkut tentang bagaimana ekonomi kerakyatan, kesehatan, kerukunan, pertanian, hilirisasi, pendidikan vokasi, pengembangan sumber daya generasi Z serta santri, dan industri kreatif lokal, misal dalam hal ini ada industri game online, menjadi hal yang prioritas. Sehingga bisa kita lihat di sini memiliki faktor pembeda, itu menjadi hal yang signifikan. Pembeda berupa gemoy yang mudah diingat oleh generasi Z, pembeda di mana gemoy berkomunikasi positif, pembeda di mana gemoy yang unik dan gemoy yang tulus sesuai dengan konsep brand dari Eker, Smith maupun kesukaan publik berdasarkan konsep NIDA.
Sampailah kita pada kesimpulan bahwa ada tiga hal kesimpulan utama bahwa video yang diunggah itu merupakan konten yang makna isi pesan tentang Joget Gema Prabowo yang dekat dengan generasi Z. Hal yang kedua adalah bagaimana brand personality itu dibangun dan disukai oleh publik, baik menurut brand personality Eker terutama tentang ketulusan, brand personality Smith terutama tentang keunikan, dan bagaimana konsep Nidem bahwa brand atau politikus sebagai brand harus aspirasional dan menyampaikan visi yang positif untuk menjamin kehidupan yang lebih baik. Pada kesimpulan tiga menyatakan bahwa uh, Joget Gemoy Prabowo yang tersaji dalam video Prabowo Gibran memang istimewa. Dalam hal ini istilah Gemoy dekat dengan generasi Z dan dianggap memiliki karakteristik otentik yang menjadi pembeda dibandingkan dengan calon presiden lainnya. Hal ini mengantarkan kita pada saran akademis dan praktis di mana perlu ada penelitian lanjutan tentang dampak atau pengaruh, jadi bisa melakukan pendekatan kuantitatif dalam hal ini. Sedangkan berkaitan dengan bidang keilmuan di komunikasi, bahwa perlu ada stretching atau maupun penekanan ya berkaitan dengan bagaimana keilmuan dasar-dasar komunikasi, dasar-dasar public relation yang berkaitan dengan penguatan pada konsep cyber public relation dan penerapannya, dan bagaimana personal branding terutama berkaitan dengan komunikasi politik dan personal branding berkaitan dengan marketing politik semakin mendapatkan tempat dalam keilmuan komunikasi. Sedangkan saran praktis berkaitan dengan hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagaimana otentifikasi, ketulusan, dan bagaimana aspirasional dan visi yang positif untuk menjamin kehidupan yang lebih baik bisa digunakan dalam kontestasi pada pilkada pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada bulan November 2024 mendatang. Demikian uraian dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih.